Pernah nggak kamu masuk ke sebuah minimarket kecil yang raknya rapi, barangnya lengkap, tapi sebenarnya tempat itu dulu cuma garasi kosong? Dan kamu langsung mikir, kayaknya aku juga bisa bikin toko seperti ini. Tapi mulai dari mana ya? Nah, disinilah kebanyakan orang berhenti. Bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka memulai dari pertanyaan yang salah. Banyak orang langsung bertanya, apa raknya harus seperti Alfamart? Berapa modal pertama? Suppliernya siapa? Padahal, pertanyaan pertama yang harus muncul adalah, untuk siapa toko ini ada? Siapa orang pertama yang akan datang? Apa yang paling mereka butuhkan? Dan bagaimana toko kecilmu bisa menjadi tempat mereka merasa terbantu? Di video ini, kita nggak cuma membahas cara membuka toko. Kita akan membahas cara membangun usaha yang hidup, yang tumbuh dari niat melayani, bukan sekedar jualan. Kalau kamu pendatang baru, atau pemilik toko kecil yang ingin upgrade jadi minimarket modern, video ini dibuat untuk kamu. Setiap usaha punya ruh, dan ruh itu selalu dimulai dari siapa yang dilayani. Misal, toko di dekat perumahan, kebutuhan sehari-hari. Toko di dekat sekolah, jajanan, ATK, minuman dingin. Toko di area industri, air mineral, rokok, kopi, makanan cepat. Toko di desa, sembako, gas, pulsa, kebutuhan rumah. Kalau kamu salah memahami pelanggan, toko akan terasa seperti jualan acak. Modal habis, barang banyak yang mati. Jadi, sebelum membeli rak, sebelum mengurus izin, sebelum cari supplier, buat dulu profil pelangganmu. Tanyakan 5 hal ini. Siapa yang paling mungkin datang pertama kali? Barang apa yang hampir pasti mereka cari setiap hari? Barang apa yang membuat mereka kembali lagi? Di area itu, kebutuhan apa yang paling sering darurat? Barang apa yang membuat margin paling sehat? Ketika kamu tahu siapa yang dilayani, semua keputusan lain jadi mudah. Barang, tata rak, jam buka, harga, hingga pelayanan. Orang bilang lokasi adalah raja. Dan benar, tapi hanya kalau kamu tahu apa yang dicari raja itu. Toko yang bagus bukan berarti harus di pinggir jalan besar. Bahkan banyak minimarket besar lahir dari gang kecil yang ramai. Tips lokasi. 1. Cari arus manusia, bukan arus kendaraan. Lebih baik 100 orang lewat jalan kecil setiap hari, daripada jalan besar yang dilewati mobil tapi tidak pernah berhenti. 2. Dekat dengan kebutuhan mendadak. Contoh rumah sakit, sekolah, bengkel, kos-kosan, pabrik kecil. 3. Tidak ada pesaing langsung dalam radius 150-300 meter. Kalau ada, pastikan kamu punya nilai tambah, lebih lengkap, lebih dekat, lebih cepat, atau lebih ramah. 4. Pastikan akses mudah. Konsumen malas turun dari motor kalau parkir ribet. 5. Lihat pola ekonomi sekitar. Kalau banyak rumah baru sedang dibangun, peluang emas. Lokasi bukan hanya tempat berdiri toko. Lokasi adalah cerita pulang pergi pelanggan, tempat mereka mampir, singgah, dan kembali lagi. Kunci toko modern bukan banyaknya barang, tapi barang yang tepat. Pikirkan 3 kategori utama. 1. Barang kebutuhan harian, wajib ada. Beras, gula, minyak, mie instan, telur, air mineral, sabun, sampo, pasta gigi. Ini barang yang membuat toko hidup. 2. Barang yang sering dibeli mendadak. Kopi, rokok, isi ulang pulsa, gas LPG, air galon, baterai, obat umum. Kategori ini punya repeat order cepat. 3. Barang dengan margin besar. Snack, minuman dingin, kosmetik kecil, ATK, keperluan bayi, frozen food. Inilah kategori yang membuat toko untung sehat. Filosofinya sederhana. Barang yang membuat pelanggan datang tidak sama dengan barang yang membuat toko untung. Kamu butuh dua-duanya. Pernah lihat minimarket yang rapi dan rasanya enak banget buat belanja? Itu bukan kebetulan, ada ilmunya. 1. Rak depan sama dengan barang cepat ambil.
minuman dingin, snack, mie instan, roti. Kenapa? Karena orang harus langsung melihat kehidupan toko. 2. Rak tengah sama dengan kebutuhan harian. Sembako kecil, bumbu dapur, makanan instan. 3. Rak samping sama dengan barang margin besar. Skincare kecil, obat umum, ATK. 4. Area kasir sama dengan barang impulsif. Permen, coklat kecil, korek, dan tisu. 5. Cahaya putih dan ruang bersih. Walau toko kecil, kalau terang, kelihatan modern. Kalau gelap, kesannya murahan. Penataan yang benar membuat pelanggan berkata, "Wah, lengkap ya," padahal sebenarnya barangnya masih sedikit. Itulah seni presentation selling. Kesalahan pemula. Stok terlalu banyak. Modal terkunci, barang nggak mutar. Atur stok dengan pola. 1. Jangan stok lebih dari 2 minggu. Kecuali barang besar seperti beras atau minyak. 2. Supplier harus 3 jenis. Grosir besar, agen kecil, toko eceran. Backup ketika stok habis. Hubungan supplier itu kunci. Bangun kedekatan bukan cuma transaksi. 3. Catat barang yang cepat habis. Ini disebut produk bergerak cepat. Toko tumbuh dari barang inilah. 4. Stop membeli barang mati. Barang yang 2 minggu tidak disentuh, tidak usah di-restock. Cash flow toko kecil sangat sensitif. Semua keputusan stok harus berdasarkan pergerakan, bukan perasaran. Harga adalah salah satu bagian paling sensitif dalam bisnis toko kelontong. Dan menariknya, pelanggan jarang benar-benar hafal harga setiap barang. Yang mereka ingat adalah rasanya mahal atau tidak. Nah, rasa itu muncul dari strategi yang kamu terapkan. Di bab ini kita bahas bagaimana kamu bisa tetap untung, tetap dipercaya pelanggan, tanpa harus jadi yang paling murah di sekitar. Pertama, gunakan pola harga campuran. Minimarket besar selalu memakai strategi ini. Barang kebutuhan pokok, margin tipis. Misalnya, beras, minyak, telur, gula, mie instan. Barang-barang ini adalah penarik pelanggan. Pelanggan akan datang karena merasa harga-harganya wajar. Barang cepat beli, margin sedang. Contohnya minuman dingin, snack, roti, kopi sachet, susu kecil, sabun cair, tisu. Karena sifatnya impulsif dan sering dibeli, margin sedikit lebih tinggi tidak masalah. Barang jarang dibeli, margin besar. Seperti ATK, kosmetik kecil, obat umum, perlengkapan rumah kecil, aksesoris kecil. Barang-barang ini jarang ditanyakan harga oleh pelanggan. Inilah cara minimarket tetap hidup. Bukan semuanya murah, tapi seimbang. Kedua, terapkan harga psikologis. Manusia selalu memilih angka yang terlihat lebih kecil. Contoh, 9.900 terasa jauh lebih murah daripada 10.000. 4.800 terasa lebih tipis dari 5.000. Angka kecil di akhir memberi kesan hemat. Bukan tipu-tipu, tapi standar retail yang sudah dipakai puluhan tahun. Ketiga, berikan promo kecil secara rutin. Tidak perlu besar, cukup 2 atau 3 barang promo setiap minggu. Misalnya minuman kaleng, snack, mie instan, roti. Promo kecil membuat toko terlihat aktif, dan orang lebih senang belanja di tempat yang terlihat hidup. Keempat, jangan sering ubah harga. Kalau harga berubah-ubah, pelanggan akan merasa tidak nyaman. Lebih baik harga stabil, bahkan jika sedikit lebih tinggi asal konsisten. Toko yang dipercaya adalah toko yang tenang harga. Kelima, hindari perang harga. Toko kecil sering terjebak saling banting harga sampai margin hancur. Padahal kemenangan toko tidak datang dari harga murah, tapi dari pelayanan, kelengkapan, dan kenyamanan. Ingat, lebih baik untung sedikit dan stabil daripada ramai tapi tidak bernafas. Bab ini adalah jantung dari usaha. Kamu bisa punya rak yang bagus, modal besar, dan lokasi strategis,
Tapi kalau mindsetnya salah, toko akan stagnan, bahkan tutup pelan-pelan. Mindset pengusaha toko bukan hanya cara berpikir, tapi cara melihat pelanggan dan mengatur diri sendiri. 1. Disiplin modal. Bedakan uang toko dan uang pribadi. Ini kesalahan paling sering terjadi. Toko jadi tidak berkembang karena modal terserap untuk kebutuhan rumah tangga. Padahal, uang toko itu seperti benih. Kalau kamu makan benihnya, kamu kehilangan masa panen. Tetapkan aturan. Uang toko adalah milik toko. Kamu hanya ambil gaji atau persentase kecil per hari. Jika kamu disiplin di sini, toko akan membesar dengan sendirinya. 2. Jujur dan transparan. Kepercayaan adalah aset terbesar. Di toko kecil, pelanggan datang bukan hanya karena barang, tapi karena rasa aman. Mereka ulang beli karena takaran jujur, harga wajar, tidak ada tipu-tipu, pelayanan ramah. Sekali kamu tidak jujur, rumor bisa menyebar dan reputasi sulit kembali. 3. Adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Kekuatan toko kecil adalah fleksibilitas. Kalau pelanggan sering tanya barang tertentu, tisu kotak, es batu, kopi literan, gas kecil, popok tertentu, itu sinyal pasar. Banyak pemilik toko mengabaikan sinyal ini, padahal setiap pertanyaan sebenarnya adalah permintaan terselubung. Semakin cepat kamu menyesuaikan stok, semakin cepat toko dianggap lengkap. 4. Konsisten jam buka. Ini terlihat sepele, tapi pengaruhnya besar. Jika pelanggan sering menemukan toko tutup, mereka akan membentuk kebiasaan baru, yaitu mencari toko lain. Kebiasaan pelanggan itu permanen. Tetapkan jam buka, misal 06.30 sampai 22.00, dan patuhi setiap hari. Toko yang jam bukanya konsisten adalah toko yang dipercaya. 5. Pelayanan kecil yang berarti besar. Hal kecil bisa membuat pelanggan merasa nyaman. Senyum, menyapa, bantu lemparkan barang ke keranjang, tunjukkan lokasi barang, ucapan terima kasih, tidak membiarkan pelanggan bingung. Dan ketika pelanggan merasa nyaman, mereka tidak sekedar belanja, mereka kembali. 6. Belajar sedikit setiap hari. Dunia retail cepat berubah. Produk baru muncul. Gaya belanja berubah. Pelanggan makin banyak transaksi digital. Kompetitor makin rapi. Pemilik toko modern harus terus belajar. Cara display, cara hitung margin, cara atur stok, cara promosi online. Belajar 5 menit sehari cukup. Kalau kamu bertahan belajar, toko akan bertahan. 7. Filosofi. Toko bukan bangunan. Toko adalah kebiasaan. Akhirnya, kamu akan sadar. Yang membuat toko hidup bukan raknya, bukan cat temboknya, bukan modalnya, tapi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Buka tepat waktu, mengisi ulang rak, menyapa pelanggan, mencatat stok, menjaga kebersihan, menghitung cash flow, memperbaharui barang. Banyak toko tutup bukan karena gagal, tapi karena pemiliknya berhenti melakukan kebiasaan kecil itu. Kalau kamu konsisten, toko kecilmu akan tumbuh menjadi minimarket modern. Bukan hanya tempat jualan, tapi tempat yang dipercaya banyak orang. Di dunia yang berubah cepat, banyak orang ingin usaha instan, untung cepat, modal besar. Tapi usaha yang bertahan punya pola berbeda. Bukan yang paling besar, bukan yang paling lengkap, bukan yang paling modern, tapi yang paling memahami manusianya. Toko kecil bisa menjadi minimarket yang hidup kalau kamu tahu siapa yang dilayani, tahu apa yang penting untuk mereka, dan konsisten melakukan hal-hal kecil dengan benar. Kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu mulai dan bertahan. Selamat membangun toko impianmu.
Selamat membangun bisnis yang melayani, dan selamat datang di perjalanan usaha yang lebih matang.